Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali saya Suyud Saputra Bakti kembali menjumpai Anda dalam Jendela Olahraga di segmen spesial kali ini ya. Segmen spesial karena kita kini bersama dengan salah seorang dedengkot dari perkembangan Muay Thai di Lombok Timur. Orang ini boleh dibilang sangat berjasa untuk perkembangan Muay Thai di Lombok Timur. Inilah dia, coach atau kru ya, kru Lalu Gempar Satria. Lalu Gempar. Nah, ini kita berbicara tentang Muay Thai. Muay Thai merupakan salah satu olahraga yang memang bukan olahraga tradisional di Indonesia, melainkan merupakan olahraga yang diimpor dari Thailand. Namun ternyata sampai juga di Lombok Timur dan cukup banyak peminatnya. Untuk itu kita akan bertanya dengan kru Gempar, sebenarnya seperti apa perkembangan Muay Thai di Lombok Timur dan bagaimana dia bisa berkembang sampai saat ini. Assalamualaikum, coach. Salam. Tadi cup. Cup. Kayak gitu ya, bener ya? Ya. Udah bener ya? Cup. Cup. Itu memang bahasa Thailand pemirsa. Nah, kita akan berbincang dengan kru Gempar. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Thailand atau Muay Thai ini bagaimana dia bisa akhirnya masuk ke Lombok Timur dan memberikan cukup banyak prestasi? Ya, jadi langsung aja ya. Jadi kalau saya cerita dari awalnya sangat panjang sekali ceritanya. Tapi karena mengapa semua bela diri dikatakan bisa berkembang di Lombok Timur? Karena memang orang Lombok Timur dia sukanya berkelahi. Jadi apapun jenis bela diri sudah kalau kita masuk ke Lombok Timur pasti akan berkembang. Terlebih pelatihnya juga pelatih yang mengembangkan bela diri dia senang juga, dia hobi, senang hobi, akhirnya bisa berkembang. Dan juga yang ikut memang orang-orang senang berkelahi dia gitu. Nah ini kan Muay Thai nih, ya. Muay Thai boleh dibilang merupakan cabur yang memang namanya tidak sebesar karate, ya, betul. Pencak silat, taekwondo, kempo dan sejenisnya. Nah, bagaimana akhirnya bisa membuat anak-anak atau remaja atau pemuda di Lombok Timur ini akhirnya berminat di sini? Ya, jadi pertama saya memulai di Muay Thai ini memang sangat sulit. Kita meyakinkan kepada remaja, kepada orang siapapun yang melihat kita berlatih, sangat sulit untuk meyakinkan itu bela diri apa sih? Kok bela diri kok gitu-gitu caranya? Tapi terus saya dengan suara-suara seperti itu menjadi motivasi akhirnya dengan pelan-pelan teman-teman ini satu persatu ikut dan alhamdulillah dan sendirinya bisa berkembang sekarang. Nah, kru Gempar sendiri sejak kapan membawa Muay Thai ini? Udah berapa tahun? Kalau misal hitung dengan sekarang? Tahun 2012. Masih cukup muda di sini. Ya, masih cukup muda. Dan tahun 2012, tahun 2013 saya coba bergabung di KONI, itu pun masih belum bisa. Ingat saya tahun 2014 baru kita diakui oleh KONI. Keberadaan itu ya, pun belum jadi anggota resmi karena di World Cup belum dipertandingkan kala itu. Ya, betul. Nah, ini bagaimana hingga akhirnya banyak pemuda yang ikut? Bagaimana meyakinkan mereka? Hingga akhirnya sekarang udah 23 atlet kawan. Ya, jadi khususnya Lombok Timur karena dia orang senang berkelahi. Jadi kalau kita meyakinkan hanya sekedar oh ini loh bela diri, dia tidak bisa. Untuk meyakinkan mereka kita juga harus fight dengan mereka. Kita buktikan baik dengan teknik, kita buktikan dengan skill. Nah baru mereka bisa masuk. Kalau tidak ada skill hanya sekedar oh ini Muay Thai tapi kita tidak mampu melawan mereka, artinya dengan fight dan pelan-pelan nggak bisa masuk, nggak bisa. Nah, apa yang menjadi tantangan paling utama ketika kru Gempar sendiri mencoba untuk meyakinkan anak muda ini? Dan tentu saja olahraga bela diri kan kesannya kekerasan seperti itu dan rawan sekali untuk cedera. Apa yang akhirnya membuat kru Gempar mampu meyakinkan mereka, oke, ini lo Muay Thai, ini gak kalah keren dengan olahraga tarung lainnya? Ya, jadi karena Muay Thai mereka udah bertanya ini bela diri apa? Saya bukan mengatakan Muay Thai. Ini bela dirinya Tonija, saya bilang. Oh, oke. Ya. Karena film dulu. Ya, film. Jadi pernah lihat Tonija Thailand. Ya, inilah bela dirinya Tonija, saya bilang. Oh, begitu. Akhirnya berikan dia teknik-teknik yang betul-betul Muay Thai boran dulu kan, yang betul-betul yang aslinya. Itu membuat mereka tertarik. Jadi di sini termasuk ada peran film layar lebar juga ketika menyebarkan. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, hingga akhirnya Muay Thai bisa terus berkembang. Sebelumnya ketika pertama
kru Gempar mencoba untuk membuat Muay Thai ini berkembang di Lombok Timur, berapa orang yang berminat di tahun 2012 dulu? Itu yang berminat itu sekitar 6 orang masih. Masih 6 orang? Sedikit sekali ya? Sangat sedikit. Itu pun teman-teman, artinya yang teman kita duduk, teman kita ngopi itu aja, teman kita latihan. Belum itu betul, belum Muay Thai. Tapi kita artinya sama-sama berlatih saja. Jadi yang secara betul-betul dia Muay Thai belum waktu itu. Tapi pelan-pelan. Dan untuk menarik minat kan dulu kita tidak latihan di tempat tertutup, kita latihannya di tempat terbuka dulu. Misalnya di mana? Waktu itu masih kita latihan di Taman Tugu. Taman Tugu. Ya. Dan itu cukup efektif Ya, untuk menarik. ya sangat luar biasa, sangat efektif ya. Karena waktu itu kan di Taman Tugu banyak juga pejabat-pejabat yang lari kan. Khususnya di KONI juga dia bertanya, oh bela diri apa ini? Bela diri apa ini? Dan kebetulan juga saya dikenal, saya sudah pernah lama di salah satu bela diri gitu kan. Jadi harinya saya dikenal. Baru saya kenalkan ke mereka, oh ini Pak, begini Pak. Dan juga kebetulan juga Muay Thai ini banyak artis yang ikut lah ya, khususnya di luar ibu kota, baik di Jakarta banyak sekali yang latihan Muay Thai. Dan itu yang membuat ternyata ini olahraga sangat menjanjikan sekali dan Ya, cukup menarik untuk betul, diikuti. betul. Ini memang dulu ketika akhirnya Muay Thai coba kita kembangkan, apakah atlet-atlet kita di sini benar-benar memiliki dasar atau memang memulai dari nol? Ada yang sudah ada dasar bela dirinya dan ada juga dari nol. Dan ini bagaimana membuat mereka terus mengasah kemampuan? Apakah cukup sulit atau? Ya, saya memang itu ketika itu sangat sulit, itulah tantangan bagi saya. Saya sangat senang. Tapi ketika dia tidak ada dasar sama sekali, itu malah lebih mudah dia untuk mempelajari Muay Thai. Justru yang kita sulit mengubahnya ketika mereka ada dasar bela diri lain. Dan itu cukup sulit dirubah karena faktor kebiasaan Ya, juga. sangat sulit sekali. Harus dia hilang dasarnya dulu, baru dia bisa masuk Muay Thai-nya. Nah, ini adalah salah satu perjuangan, boleh dibilang bentuk perjuangan untuk membuat masyarakat Lombok Timur mengenal Muay Thai. Namun perlu diketahui pemirsa bahwa kru Gempar ini merupakan salah seorang personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur. Dan menariknya, saya pernah melihat atau kita pernah melihat bahwa Satpol PP juga menekuni olahraga tersebut. Ya. Apakah itu juga pengaruh dari kru Gempar untuk hal tersebut? Oh iya, jadi kebetulan saya di kesatuan saya juga saya aktif olahraga. Jadi semua anggota saya ya di peleton atau di regu saya, setiap saya piket dia harus latihan Muay Thai. Karena kalau dia tidak latihan saya pulang latih kan. Tapi waktu itu saya khususkan begitu kita piket kita latihan. Alhamdulillah semuanya. Ternyata semuanya. Ya, semuanya. Dan bisa ini didukung. Didukung sama Kasat, alhamdulillah. Senang dah juga didukung. Lantas bagaimana dengan akhirnya Satpol PP menguasai olahraga bela diri Muay Thai? Apakah ini juga ikut berpengaruh ke performa teman-teman Satpol PP Lombok Timur ketika berada di lapangan? Ya, alhamdulillah sangat mendukung performa teman-teman. Karena apa? Kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi karena mereka berolahraga, jadi alhamdulillah jadi dari dasarnya mereka mau marah-marah bisa tersenyum lah. Ya, bisa tersenyum. Jadi paling enggak body mereka juga Semakin apa kuat ya, gitu. semakin kuat mereka. Kita flashback kembali ke bagaimana Coach Gempar membawa Muay Thai ke Lombok Timur. Sebenarnya dulu ketika membawa Muay Thai ke Lombok Timur ini apa yang menjadi dasarnya hingga akhirnya ini kayaknya Muay Thai menarik nih dikembangkan di Lombok Timur? Apa yang membuat Kru Gempar sendiri di sini tertarik membawa Muay Thai? Dulu sebenarnya sih kan kita sekedar nonton aja kan. Jadi banyak sih juga teman. Tapi waktu itu kan saya belum begitu tertarik. Tapi lama saya tidak pernah olahraga karena saya tidak aktif di salah satu olahraga lain waktu itu kan. Jadi saya vakum lah waktu itu. Nah, jadi saya ditawarkan, ayo kita ikut Muay Thai. Oh, saya bilang, oh enggak bisa, sulit ini. Saya bilang begitu kan, sulit. Tapi saya diyakinkan apa-apa, buat aja dulu kepengurusannya. Akhirnya kita buat kepengurusannya pelan. Alhamdulillah. Dulu hampir 150-an malahan yang pertama dulu anggotanya. Wow, luar biasa di sini.
Nah, lantas Kru Gempar sendiri mempelajari Muay Thai dari mana hingga akhirnya kita bisa kembangkan di Lombok Timur? Ya, karena saya bisa dikatakan saya otodidak. Otodidak. Ya, otodidak karena kita juga ada dasar bela diri. Otodidak. Tapi sebelum itu kita membuat kepengurusan dulu. Setelah kepengurusan jadi waktu itu kan saya dan beberapa kepengurusan yang ada di Lombok Timur ini kita latihan pelatih yang dari Jakarta dulu yang pernah berlatih di Thailand itu kita datangkan di Mataram. Terus berkembang, kalau tidak salah sekitar 2 hari lah kita latih sekedar dasar saja waktu itu kan. Nah, baru kita kembangkan lagi di sini. Kita kembangkan di sini. Kita memilih lagi siapa sih pelatih-pelatih. Nah, di sana muncul beberapa orang kan, termasuk saya. Akhirnya saya langsung pelatihan pelatih dan penataran wasit juri waktu itu. Langsung dilatih sama orang Thailand juga. Wow, langsung dilatih Ya. sama orang Thailand, berawal dari otodidak dan minat yang begitu Ya, tinggi. betul. Akhirnya kita bisa kembangkan juga di Lombok Timur. Dan ini praktis sudah 8 tahun sejak 2012 Muay Thai ada di Lombok Timur, dan ini cukup banyak pemuda yang meminatinya dan ada begitu banyak prestasi yang akhirnya bisa kita raih. Apa Ya. saja prestasi itu, Coach? Untuk sementara ini sih kita masih level nasional. Level nasional ada yang juara nasional, juara 3, juara 2 sudah ada nasional. Ya kalau masih sekitar NTB, khusus untuk NTB, alhamdulillah masih lah kita megang. Kita masih diakui sebagai Ya. salah satu kabupaten dengan petarung Muay Thai terbaik. Ya, yang disegani lah. Cukup Ya, disegani. disegani. Cukup disegani untuk Lombok Timur. Nah, dengan kita memiliki, boleh dibilang memiliki nama yang cukup baik di Nusa Tenggara Barat, bagaimana membina atlet-atlet ini supaya hal tersebut bisa tetap bertahan dan prestasi kita ini tidak stagnan tapi terus meningkat? Saya begitu, kayak kemarin kan Porprov ini, begitu mereka juara, saya sudah siapkan cadangan mereka. Saya siapkan adik-adiknya, jadi begitu mereka, karena kita lebih cenderung ke umur nanti di sini. Begitu dia sudah juara nih, juara 1 nih, dia mendapat medali emas kan waktu itu, tapi sudah umurnya sudah lebih. Nah, ini harus saya mempersiapkannya. Jadi saya tidak mempersiapkannya seketika itu. Dari saya sebelumnya itu sudah saya siapkan dia cadangannya untuk menjaga, ya kalau bahasanya kerennya stok lah begitu kan ya. Harus tetap ada regenerasi di Ya, sini. harus ada tetap regenerasi. Stok kita harus tetap ada. Dan apa yang sekarang menjadi konsen kita untuk Muay Thai Lombok Timur sekarang 2020, seperti kita ketahui kita ada pandemi dan Ya. itu pun cukup berpengaruh sepertinya untuk dunia olahraga kita. Namun Betul. untuk Muay Thai apakah ini benar-benar berpengaruh dan membuat rencana kita untuk terus meningkatkan prestasi di 2020 dan tahun selanjutnya ini berantakan atau seperti apa? Ya, sangat berpengaruh dia ya. Dengan adanya COVID itu sangat berpengaruh. Tapi saya terus memberikan mereka motivasi, untuk tetap untuk berlatih terutama. Karena kalau mereka tidak berlatih, tetap diam di rumah kan mereka tambah sakit. Tapi terus mereka berlatih untuk kita mempersiapkan lebih-lebih untuk Porprov ini Tahun 2021 mendatang. Ya, betul. Ini kita mempersiapkan mereka untuk Menjadi tulang punggung Lombok ya, Timur di sini. betul, tulang punggung Lombok Timur. Ini disiapkan mereka. Muay Thai seperti yang Kru Gempar katakan tadi bahwa kita salah satu yang paling disegani. Porprov kemarin kita mendapatkan medali emas Ya. 2 kalau tidak salah, Ya. 2 medali emas. Nah, tentu saja ada peningkatan target di sini. Apakah kita akan menargetkan lebih dari pencapaian tahun 2018 lalu atau seperti apa? Untuk sementara ini saya tidak menargetkan karena saya lihat dari teman-teman juga yang latihan. Satu karena umur, jadi saya sebenarnya mulai membina ini, melatih mereka dari nol lagi. Teknik mereka dari nol lagi. Jadi di saya tetap ada target. Tapi untuk untuk target yang lebih, jadi saya tidak berani memastikan lebih. Artinya sesuai dengan target KONI aja saya pakai dulu. Mana yang ada di KONI ya. Kalau KONI sendiri seperti apa untuk menyikapi atlet Muay Thai atau cabang olahraga Muay Thai di Lombok Timur? Oh, sangat bagus. Sebenarnya perhatian KONI dari pertama ada Muay Thai ini sangat bagus perhatiannya. Dia perhatian betul. Jadi itu membuat kita
juga berlatih, sangat giat berlatih terus dan terus berlatih. Artinya apa yang kita minta selalu diberikan oleh KONI, walaupun tetap ada. Intinya perhatian dari Perhatian KONI ada. di Ya. dan cukup baik untuk Ya cukup baik perkembangan ya, Muay Thai di untuk Lombok Muay Thai. Timur. Saya semua cabur juga. Semua baik, cabur ya. seperti itu. Semua cabur juga sama juga. Lantas sekarang dengan Muay Thai terus berusaha untuk meningkatkan prestasi. Untuk goal kita di 2020 dan 2021 ini apa saja, Gung? Yang harus kita lakukan, ya harus latihannya berkesinambungan terus. Karena kalau mereka ini tidak latihan, jadi secara otomatis teknik mereka mungkin iya bagus, tapi fisiknya nih yang bahaya. Jadi fisiknya akan mulai lagi dari nol. Makanya terus saya jaga, saya kontrol mereka. Jadi saya kontrol dari Facebook kan. Jadi tetap ini belum tidur. Jadi saya kontrol mereka dari sana. Ketika mereka tidak latihan, tetap saya kontrol mereka dari WA, dari Facebook, tetap saya kontrol. Jadi di sini target kita saat ini atlet-atlet ini tetap bertahan dulu. Ya, tetap bertahan di dulu. Muay Thai dan mereka tidak putus asa karena memang nggak ada kompetisi Ya, atau ya, kejuaraan betul. saat ini kan. Itu sebenarnya yang membuat mereka latihan kurang, karena kompetisi kurang. Kalau banyak kompetisi, saya yakin lebih banyak juga atlet-atlet kita akan banyak juga yang bermunculan. Tapi karena kurangnya kompetisi, ya maklum lah karena pandemi ini kan. Nah, jadi kita tunggu aja selesai pandemi ini. Mudah-mudahan juga bisa berakhir kan, segera Mudah-mudahan berakhir. bisa segera berakhir di sini dan Muay Thai bisa terus berkembang di Lombok Betul, Timur. betul. Baik, untuk harapan kita ke depan terkait perkembangan Muay Thai di Lombok Timur, Kru Gempar sendiri seperti apa harapannya dan termasuk bagaimana ke depan untuk hubungan Muay Thai dengan KONI Lombok Timur dan pemerintah daerah? Ya, harapan saya sih secara pribadi mudah-mudahan Muay Thai bisa berkembang, bisa disegani, baik di khususnya Lombok Timur disegani di NTB ini ya. Terus kedua juga atlet Lombok Timur bisa mengharumkan di ajang-ajang nasional bahkan internasional. Itu harapan saya. Lantas untuk dengan pemerintah daerah sendiri dan KONI tentu saja, apa perhatian semakin bertambah? Ya, atau seperti justru ya perhatian KONI saya yakin bertambah dia. Karena dari pertama kita belum dapat prestasi, ya jelas lah perhatian KONI kurang kan. Tapi kemarin setelah kita berprestasi, perhatian KONI sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan selalu di backup oleh KONI. Dan tanggung jawab Muay Thai Lombok Timur terhadap perhatian cukup besar dari KONI dan pemerintah adalah memberikan prestasi. Ya, memberikan prestasi. Nah, untuk adik-adik kita di rumah di sini sendiri, Kru Gempar, Ya. apa harapannya? Apakah tidak dalam tanda kutip bagaimana untuk menarik mereka bergabung Ya, dengan tim Muay Thai? jadi silakan bergabung adik-adik yang ada di rumah. Jadi kita ada kelas kebugaran ada, kelas privat ada, dan kelas ini kelas atlet ada. Artinya kelas privat itu kita punya juga beberapa pelatih. Kalau memang tidak mau datang di sini, pelatihnya datang ke rumah bisa. Ya, jadi Bagaimana untuk mereka bisa mendapatkan kontak Kru Gempar sendiri hingga akhirnya mereka bisa ikut berlatih juga? oh ya, jadi saya juga sering share di grup juga, di-share di Facebook, ada ya. Tapi kalau secara langsung bisa menghubungi saya lewat PA juga. Lewat WhatsApp. Ya, jadi bisa lewat PA atau bisa kontak langsung. Atau bisa di Facebook juga bisa. Facebook Lalu Ya, Gempar Satria. Lalu Gempar Satria. Lalu Gempar Satria. Jadi Ya. buat adik-adik yang ingin mencoba sensasi bertarung atau berolahraga Muay Thai bisa langsung menghubungi Kru Gempar di Facebooknya Lalu Gempar Satria. Ya, gitu bisa, ini. ya. Nah, terima kasih Kru Gempar Siap. atas waktunya. Kita Sama. melihat latihan dari teman-teman Muay Thai. Semoga Muay Thai semakin berkembang Amin, dan amin, tentu amin. saja memberikan prestasi bagi Lombok Timur. Suyut Saputra Bakti dan Kru Gempar pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kap. Swadikap. Swadikap.